الحمد لله الذي فقه في دينه من اصطفاه من العلماء يهتدي بهم كل ضال في حلال كالظلماء والجهلاء واختار منهم الزهاد والحكماء والكرماء وفضل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء وأذاقهم لذة المحبة وأطلعهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المهتدين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه سادة الأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، العالم العلامة العارف بالله شيخ حجي محمد زيني عبد الغني bin Al-Arif Billah Abdul Ghani bin Haji Abdi Manaf bin Muhammad Samman bin Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Haji Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifah Haji Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, dilahirkan pada malam Arba 27 Muharram tahun 1361 Hijriah bersamaan dengan 11 Februari 1942 Miladiah di Kampung Tunggulirang seberang Martapura. Selama di Tunggulirang beliau tiada menyusu dengan ibu, hanya menghisap liur Al-Arif Billah Haji Abdurrahman atau Haji Idul sampai kenyang selama 40 hari. Nama selagi kecil adalah Usairi. Sejak kecil termasuk salah seorang mahfuz, yaitu suatu keadaan yang sangat jarang terjadi kecuali bagi orang-orang pilihan yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah salah seorang anak yang mempunyai sifat-sifat dan pembawaan lain dari yang lain. Di antaranya adalah beliau tidak pernah ihtilam. Kemudian dibawa untuk tinggal dan menetap di Keraton oleh Habib Hasan Al-Aidarus Tunggul Irang dengan izin dari Al-Arif Billah Haji Abdurrahman Karamat Tunggul Irang. Al-Allamah yang sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salbiah, yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang namun disiplin dalam pendidikan, sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian, guru pertama dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri yang selalu berada di sampingnya dan memimpinnya. Meskipun kehidupan ekonomi kedua orang tua beliau dalam keadaan yang sangat lemah, namun mereka selalu memperhatikan untuk membantu dan meringankan beban guru yang mengajar anak mereka membaca Al-Quran, sehingga setiap malam beliau diberi sanguk sebutul kecil yang berisi minyak tanah untuk diberikan kepada guru Muhammad Hasan kesayangan yang mengajar Al-Quran. Dalam usia lebih kurang 7 tahun beliau sudah mulai belajar di madrasah Kampung Keraton Martapura selama 2 tahun. Kemudian meneruskan ke Madrasah Darussalam Martapura sampai tamat dan tidak pernah sekolah hizbi. Guru-guru Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Di tingkat tahdiri ibtidai di Keraton, Guru Muhammad Zaini Umar. Kemudian Guru Abdul Muiz. Di tingkat tahdiri ibtidai Darussalam, Guru Sulaiman, Guru Haji Abdul Hamid Husin, Guru Haji Mahalli Abdul Qadir, Guru Muhammad Zaini, Guru Haji Rafi'i, dan Guru Sahran. Di tingkat Sanawi dan Ali Darussalam, Guru Haji Husin Dahlan, Guru Haji Salman Yusuf, Al-Alim Al-Fadil Haji Sa'rani Arif, Al-Alim Al-Fadil Haji Husin Qadri, Al-Alim Al-Fadil Haji Salim Ma'ruf, Al-Alim Al-Fadil Haji Salman Mulia, Al-Alim Al-Fadil Haji Salman Abdul Jalil.
guru-guru di bidang tajwid. Al-alim al-fadil Haji Sa'rani Arif, al-alim al-fadil al-qari Hafiz Haji Nasrun Tahir, al-alim al-fadil Haji Aini Kandangan. Guru khusus tasawuf dan suluk, al-alim al-allamah Haji Muhammad Sarwani Abdan, al-alim al-allamah Kiai Falak Bogor, al-alim al-allamah Qutbus Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Kemudian sanad-sanad dalam berbagai bidang ilmu dan tarikat diterima dari al-alim al-allamah al-arif billah Al-Qutbus Sayyid Muhammad Amin Qutbi, al-alim al-allamah al-Qutub Sayyid Abdul Qadir Al-Bah, al-alim al-allamah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, al-alim al-allamah Sayyid Hasan Masak, al-alim al-allamah Sayyid Muhammad Yasin Padang, al-alim al-allamah Yai Parak Lugur, al-alim al-allamah Sayyid Ismail Yamani. Guru pertama secara rohani atau mimpi, al-alim al-allamah Ali Junaidi Barraw bin Alim al-Fadil Qadi Haji Muhammad Amin bin al-alim al-allamah Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, al-alim al-allamah Al-Haji Muhammad Syarwani Abdan. Kemudian al-alim al-allamah Al-Haji Muhammad Syarwani Abdan menyerahkan kepada Kiai Falak. Yang seterusnya Kiai Falak menyerahkan kepada al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Al-Qutbus Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Kemudian beliau menyerahkan kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang selanjutnya langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW. Atas petunjuk al-alim al-allamah Ali Junaidi Barraw, beliau dianjurkan untuk belajar kepada al-alim al-fadil Al-Haji Muhammad Gadun bin al-alim al-fadil Haji Salman Al-Farisi bin alim al-fadil Qadi Haji Mahmud bin Asiyah bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengenai masalah Nur Muhammad. Maka dengan demikian di antara buku beliau tentang Nur Muhammad antara lain adalah al-alim al-fadil Al-Haji Muhammad tersebut di atas. Dalam usia lebih kurang 10 tahun, beliau sudah mendapat khususiyah dan anugerah dari Tuhan berupa kasyaf hissi, yaitu melihat dan mendengar apa-apa yang di dalam atau yang terdinding. Sewaktu beliau siyahah, yakni berjalan-jalan di hutan, maka rumput-rumputan memberi salam kepada beliau dan menyebutkan manfaatnya untuk pengobatan dan sebagainya. Begitu pula batu-batuan dan besi, kesemuanya ini tidaklah beliau perhatikan, dan hal-hal yang demikian itu beliau anggap hanya merupakan ujian dan cobaan. Dan kurang lebih dalam usia itu pula beliau bermimpi, tepatnya pada malam Jumat, melihat sebuah kapal besar turun dari langit, dan di muka kapal tersebut, di depan pintu masuknya berdiri seorang laki-laki berpakaian jubah putih sebagai penjaganya, dan di pintunya tertulis Safinatul Aulia. Tatkala beliau hendak masuk ke dalam kapal tersebut, dihalau oleh penjaganya hingga beliau jatuh tersungkur. Beliau pun langsung terbangun. Pada malam Jumat berikutnya, beliau bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Begitu pula pada malam Jumat yang ketiga, beliau bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Dengan mimpi yang serupa, namun kali ini beliau diperkenankan masuk ke dalam kapal dan disambut oleh seorang syekh, dan beliau melihat di dalam kapal banyak masih kursi yang kosong. Setelah puluhan tahun kemudian, tepatnya sesudah beliau dewasa, beliau pergi ke tanah Jawa untuk menuntut ilmu. Dengan tidak disangka dan dikira, orang yang pertama kali menyambut dan menjadi guru beliau adalah orang yang menyambut beliau di kapal dalam mimpi beberapa tahun silam. Dalam usia kurang dari 14 tahun, atau tepatnya masih duduk di kelas 1 Tsanawi, beliau telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala futuh
tatkala membaca tafsir wa kana Allahu sami'an basira. Al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani yang sejak kecilnya hidup di tengah-tengah keluarga yang saleh dan dalam didikan kedua orang tua serta bimbingan pamanda, al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Al-Haji Saman Mulia betul-betul sangat tertanam dan terhunjam dalam lubuk hati beliau, sehingga sifat-sifat mulia, sabar, redha, kitmanul masaib atau menyembunyikan kesusahan, kasih sayang dan tidak pemarah dan pemurah sudah tertanam dan tumbuh subur di jiwa beliau, sehingga apapun yang terjadi terhadap diri beliau tidak pernah mengeluh dan mengadu kepada orang tua, sekalipun beliau pernah dipukuli oleh orang-orang yang hasad dan dengki kepadanya. Beliau adalah seorang yang sangat mencintai para ulama dan orang-orang saleh. Hal ini tampak ketika beliau masih kecil, di mana beliau selalu menunggu di tempat yang biasanya Alimul Fadil Haji Zainal Ilmi dalam pagar, lewat pada hari-hari tertentu ketika hendak pergi ke Banjarmasin, semata-mata hendak bersalaman dan mencium tangan Tuan Guru Haji Zainal Ilmi. Di masa remaja itu pula Al-Alimul Allamah Al-Arif billah Syekh Al-Haji Zaini Abdul Ghani pernah ru'yah bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, yang keduanya masing-masing membawakan pakaian dan memakaikan atau memasangkan kepada beliau lengkap dengan sorban dan lainnya, dan beliau ketika itu diberi nama oleh keduanya nama-nama Zainal Abidin. Keberadaan Al-Alim Syekh Al-Haji Zaini Abdul Ghani di masa kecil beliau rupanya sudah diketahui oleh sebahagian ulama dan orang-orang saleh di Jawa. Meskipun mereka belum pernah ke Banjar, begitu pula guru kita belum pernah pulang ke Jawa atau bertemu dengan mereka. Karena itu kebesaran dan kemuliaan guru kita kelak sudah menjadi pembicaraan oleh para tokoh ulama di Jawa pada masa itu. Meskipun beliau masih kecil, dan di mana penulis pernah mendengar dari mereka bahwa di Banjar atau di Martapura akan muncul seorang ulama besar dan orangnya sekarang masih kecil atau kanak-kanak, sehingga banyaklah orang menerka atau mengira-ngira, namun kenyataan baru nampak sesudah puluhan tahun kemudian. Setelah lebih dari 10 tahun dalam penantian siapa gerangan orang yang dimaksud, maka secara kebetulan atau memang ditugaskan untuk meyakinkannya, maka datanglah seorang waliullah ke Martapura dan menginap di rumah salah seorang ulama di Martapura. Maka menurut cerita seorang sahabat penulis yang kebetulan ia berkunjung ke rumah di mana waliullah tersebut menginap, dan dilihatnya banyak tamu yang datang ke rumah tersebut. Di antaranya adalah Al-Alim Allamah Al-Arif billah Syekh Al-Haji Zaini Abdul Ghani. Dalam majlis itulah waliullah tersebut mengatakan kepada salah seorang tamu yang baru datang dan hendak bersalaman dengan beliau atau waliullah, dan beliau menyuruh bersalaman dengan Al-Alim Allamah Al-Arif billah Al-Haji Muhammad bin Abdul Ghani lebih dulu. Baru beliau waliullah tersebut sambil beliau berkata, bersalamanlah dengan guru saya dahulu, dia masih kecil namun dia sudah cukup. Demikianlah kata waliullah tersebut. Sesudah dewasa maka tampaklah kebesaran dan keutamaan beliau dalam berbagai hal, dan banyaklah orang yang datang belajar dengan beliau, para habaib yang tua-tua, para ulama dan guru-guru, termasuk guru-guru yang pernah mengajar beliau, karena mereka mengetahui keadaan beliau yang sebenarnya.
mereka sangat sayang serta hormat kepada beliau. Guru kita adalah seorang ulama yang menghimpunkan antara syariat, tariqat dan hakikat, dan seorang yang hafal Quran dan tafsirnya, yaitu tafsir Al-Quran Al-Azim bil imamaini jalilaini, yakni tafsir Jalalain. Guru kita yang sejak kecil selalu berada di samping orang tua beliau yang salih dan salihah, banyak mendapat pendidikan dan pelajaran dari keduanya. Meskipun di antaranya hanya melalui contoh dan isyarat yang kesemuanya itu tertanam dan tumbuh subur di jiwa beliau. Pendidikan yang diterima al-alim al-allamah melalui pamanda beliau yaitu al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Haji Salman Mulia yang sangat mewarnai pemikiran-pemikiran beliau, terutama dalam bidang ilmu tasawuf. Al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Haji Salman Mulia secara intensif mendidik beliau baik ketika berada di sekolah maupun di luar sekolah. Meskipun beliau hampir tidak pernah mengajarkan secara langsung bidang-bidang keilmuan itu kepada beliau, kecuali di bangku sekolah. Namun al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Haji Salman Mulia langsung membawa dan mengantarkan beliau mendatangi guru-guru dan tokoh-tokoh ulama terkenal dengan keahliannya masing-masing. Banyak di Kalimantan Selatan maupun di Jawa, baik di Kalimantan Selatan ataupun di Jawa untuk belajar. Seperti misalnya untuk mendalami ilmu tafsir dan hadis, beliau bawa al-allamah kepada al-alim al-allamah Syekh Haji Sya'ranawi yang terkenal sebagai mufassir dan muhaddits. Sekalipun al-allamah al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Haji Salman Mulia tersebut sebagai pakar di semua bidang keilmuan Islam, maka sifat rendah hati atau sifat tawadhu al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Haji Muhammad Salman Mulia inilah yang terkenal di jiwa al-alim al-allamah Syekh Muhammad Zain Abdul Ghani. Al-alim al-allamah Syekh Haji Zain Abdul Ghani seorang yang sangat bakti kepada kedua orang tua dan pamanda beliau, sehingga sewaktu ayah beliau sakit 1 jam pun tidak pernah beliau menyusahinya dan selalu berada di samping beliau merawat dan menjaganya dengan saksama. Begitu pula ketika pamanda al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Haji Salman Mulia sakit berat. Meskipun al-allamah dalam keadaan sakit, namun beliau tetap turut menjaga dan merawat ibu beliau ketika sakit. Hal ini menunjukkan bahwa beliau sangat bakti kepada kedua orang tua dan pamanda beliau al-alim billah Syekh Haji Salman Mulia. Selalu di dalam pengawasan orang tua dan pamanda beliau al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Haji Salman Mulia. Al-alim al-allamah semasa kecil beliau selalu dijaga kemanapun beliau pergi, selalu ditemani oleh seorang yang ditugaskan oleh pamanda beliau al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Haji Salman Mulia. Tatkala beliau ingin bermain-main sebagaimana layaknya anak-anak sebaya beliau, maka pada suatu hari pergilah beliau beserta teman beliau selaku penjaga beliau ke pasar Martapura. Namun apa yang terjadi? Ketika hendak memasuki gerbang pasar, tiba-tiba muncul pamanda beliau di hadapan beliau dan menyuruh segera pulang. Sedangkan yang lainnya tidak ada yang melihat pamanda beliau tersebut, termasuk teman beliau yang selalu menjaganya kemana beliau pergi. Maka beliau pun langsung pulang ke rumah dan membatalkan pergi ke pasar. Dan pada suatu hari ketika al-alim al-allamah masih kecil sedang bermain-main dengan membuat mainan dari gadang pisang, kemudian dilihat oleh orang tua beliau, lalu beliau ditegur dan dikatakan, sayang,
gadang pisang itu bisa dibuat makanan atau sayur. Mendengar demikian itu, beliau langsung menyerahkannya kepada ayah beliau. Beliau adalah seorang ulama zuriyat al-alim al-alamah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang menghidupkan kembali amalan-amalan serta tarikat-tarikat yang diamalkan al-alim al-alamah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karena itu, majelis pengajian yang beliau laksanakan, baik majelis ta'lim maupun majelis amaliyah, adalah seperti majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sifat lemah lembut, kasih sayang, ramah tamah, tidak pernah marah dan pemurah sangatlah nampak pada diri beliau, sehingga beliau dikasihi dan disayangi oleh segenap lapisan masyarakat, sahabat dan murid-murid beliau. Kalau ada orang yang tidak senang melihat keadaan beliau dan menyerang dengan berbagai kritikan-kritikan, maka beliau tidak membalas dan diam, tidak ada reaksi apapun, karena beliau anggap mereka tidak mengetahui. Tamu-tamu yang datang ke rumah beliau pada umumnya selalu beliau beri jamuan dan makanan dan minuman serta nasihat yang berguna. Pada hari-hari pengajian, sekalipun tidak diundang, murid-murid yang mengikuti pengajian beliau tidak kurang dari puluhan ribu orang yang datang dari berbagai penjuru daerah di Kalimantan Selatan dan dari daerah lainnya. Itu adalah karena semata-mata karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada beliau dan menjadikan beliau sebagai seorang ulama warasatul anbiya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan beliau sebagai seorang yang alim lagi mulia. Beliau adalah seorang yang mempunyai prinsip dalam berjihad, itu benar-benar mencerminkan apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Misalnya seperti beliau akan menghadiri suatu majelis yang sifatnya dakwah Islamiyah atau membesarkan atau memuliakan syiar-syiar Islam, maka sebelum beliau pergi ke tempat tersebut, lebih dahulu beliau turut menyumbangkan harta beliau untuk pelaksanaan tersebut. Kemudian baru beliau datang. Jadi beliau benar-benar berjihad dengan harta lebih dahulu, kemudian baru dengan badan. Dalam arti kata mengamalkan atau melaksanakan perintah Al-Quran yang berbunyi wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, atau ayat 41. Al-alim al-alama al-arifillah Syekh Al-Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah satu-satunya ulama di Kalimantan, bahkan di Indonesia, yang mendapat izin untuk mengijazahkan tarikat As-Samaniyah. Karena itu banyaklah yang datang kepada beliau untuk mengambil bai'ah tarikat tersebut, bukan saja dari Kalimantan, bahkan yang datang dari Jawa dan daerah lainnya. Kemudian al-alim al-allamah al-arifillah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah seorang zuriyat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang mengikuti jejak datuk beliau Syekh Muhammad Arsyad yang asalnya tinggal di Karaton, kemudian pindah membuka perkampungan baru di dalam Pagar dan mengembangkan pendidikan agama di dalam Pagar. Maka al-allamah pun pindah pula dari Karaton ke Sapungkul, membuka komplek perumahan yang dikenal dengan komplek Ar-Raudah atau Dalam Malikul, dan kemudian meluas ke sekelilingnya sehingga terbentuklah Darul Taufik dan Darul Mahadah dan lainnya. Di Sapungkul komplek Ar-Raudah inilah al-allamah mengajar, mendidik para anak muridnya atau jamaah dalam meningkatkan iman, ilmu dan amal, serta takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilengkapi dengan sarana ibadah seperti musalla dan berbagai perlengkapannya yang jarang dan mungkin tidaknya dimiliki oleh tempat-tempat ibadah lainnya. Di musalla Al-Raudah inilah beliau mengajar dan membawa jamaah dalam beribadah,
mengamalkan apa yang dikaji atau diajarkan beliau, sehingga kata kaji dan nagawi sangat jelas kelihatan dalam proses belajar dan mengajar yang dilaksanakan beliau. Selain dari itu, beliau juga memperhatikan dan peduli terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh para guru-guru dan tempat-tempat ibadah seperti masjid, langgar, dan tempat-tempat yang dimuliakan dan dihormati sebagai tanda kebesaran Islam dan lainnya. Maka dengan pelaksanaan melihat Masjid Al-Karamah, di mana beliau ketika itu masih tinggal di Karatun, beliau adalah merupakan guru natur yang terbesar dalam memberikan bantuannya, sehingga nanti masjid bersama kembali melaksanakan rehab tersebut. Dan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi orang yang ziarah ke Karampayan, maka beliau perbesar kubah atau ruangan tempat ziarah ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan beliau bangun kembali kubah istri Syekh Muhammad Arsyad yang bernama Tuan Bajut, dan menantu beliau Syekh Abdul Wahab Bugis di Karangtengah. Semata-mata hanya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada para peziarah, serta banyak lagi yang lain-lainnya. Dalam pembangunan kembali Pondok Pesantren Darussalam juga beliau pun berkiprah baik secara moral maupun material yang sangat berarti. Dan demikian pula pondok-pondok pesantren lainnya seperti pondok pesantren yang dikelola Al-Alim Al-Fadil Guru Haji Bakri, yaitu pondok pesantren Al-Mursyidul Amin di Bandung, di mana pada tahun 1993 Al-Allamah pernah memberikan bantuan keuangan yang cukup besar pada waktu itu, sembari berkata dan berpesan jangan diumumkan dan pahalanya dihadiahkan untuk almarhum ayah beliau, serta memberikan semangat dan spirit kepada Guru Bakri dalam membangun dan mengelola pondok, sehingga Guru Bakri sangat bersyukur karena mendapat bimbingan dan restu dari Al-Allamah dalam mengelola dan mengayomi pondok. Dengan demikian sifat pengurasan Al-Allamah sangatlah mewarnai dan dirasakan di berbagai bidang oleh masyarakat Banjar dalam kehidupan sehari-hari. Karamat Al-Alim Al-Allamah Al-Arabillah Syekhina Haji Muhammad Zaidi Al-Qawani Al-Banjari, ketika beliau masih tinggal di Keraton, di mana biasanya setelah selesai pengajian atau pembacaan maulid, beliau berbincang-bincang dengan beberapa orang murid yang masih belum pulang, sambil bercerita tentang orang-orang tua dahulu yang isinya untuk dapat diambil pelajaran dalam meningkatkan amaliyah. Tiba-tiba beliau bercerita tentang buah rambutan yang pada waktu itu isinya, dengan tiada disadari dan diketahui oleh yang hadir, beliau mengacungkan tangan ke belakang dan kemudian nampak di tangan beliau sebiji buah rambutan yang basah. Tercenganglah yang hadir semuanya, termasuk penulis sendiri yang melihat hal yang demikian. Kemudian buah rambutan tersebut langsung beliau makan. Pada suatu musim kemarau yang panjang, di mana hujan sudah lama tidak turun, sehingga sumur-sumur sudah hampir mengering, maka cemaslah masyarakat dan mengharap hujan agar segera turun. Melihat hal yang demikian, banyak orang yang datang kepada beliau mohon minta doa agar hujan segera turun. Kemudian beliau lalu keluar rumah dan menuju ke sebuah pohon pisang yang berada di dekat rumah beliau. Lalu beliau goyang-goyangkan pohon pisang-pisang tersebut, dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya.
ketika beliau sedang menghadiri selamatan dan kemudian disuguhi jamuan oleh sahibul bait, nampak pada ketika jamuan yang disuguhkan kepada beliau itu hampir habis termakan oleh beliau. Namun setelah piring tempat makanan tersebut diterima kembali oleh yang melayani, ketika itu ternyata makanan yang nampak hampir habis tadi masih banyak tersisa dan seakan-akan tidak termakan oleh beliau. Pada waktu pelaksanaan haul Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ke-189 di dalam pagar Martapura, kebetulan pada masa itu musim hujan sehingga membanjiri jalan. Jalanan yang membanjiri jalanan yang akan dilalui oleh al-alim al-allamah al-arifillah Syekhina Haji Muhammad Zaini Abdul-Ghani menuju ke tempat pelaksanaan haul tersebut. Hal ini sempat mencemaskan panitia pelaksana haul dan langsung melaporkan kepada beliau dan mohon doa semoga air segera turun. Namun apa yang terjadi? Meskipun sehari sebelum pelaksanaan haul, jalanan tersebut masih digenangi air sampai pada malam harinya, maka dengan tidak dikira-kira dan disangka-sangka, keesokan harinya tepat pada hari pelaksanaan haul tersebut, sejak pagi harinya jalanan yang tadinya digenangi air menjadi kering semuanya, sehingga dengan mudah beliau dan rombongan melewati jalanan tersebut. Dan setelah selesai acara, maka keesokan harinya jalanan tersebut kembali digenangi air sampai beberapa hari. Banyak orang yang menderita sakit seperti batu ginjal, usus membusuk, anak yang kentalan penyidik, orang yang sedang hamil, dan bayinya jungkir serta meninggal di dalam perut ibunya, yang kesemuanya menurut keterangan dokter harus dioperasi. Namun keluarga mereka minta doa dan pertolongan kepada al-alimul allamah al-arif billah Syekh Al-Haj Muhammad Zaini Abdul-Ghani. Maka dengan air yang beliau berikan ke semuanya dapat tertolong dan sembuh tanpa operasi. Mengakui nama seorang yang datang ke rumah beliau serta tempat di mana asal mereka datang, meskipun mereka masih di luar rumah beliau. Hal ini terjadi ketika Al-Alimul Fadil Guru Haji Bakri berkunjung ke rumah Al-Alamah di Sekumpul pada tahun 1998 Miladiah, yang pada waktu itu sudah ada tamu yang menunggu di luar rumah Al-Alamah, dan secara kebetulan Guru Bakri lebih dahulu disuruhkan masuk. Setelah Guru Bakri masuk, lalu Al-Alamah menanyakan kepada Guru Bakri, siapa yang menunggu di luar itu? Jawab Guru Bakri tidak tahu. Lalu kata beliau, nama orang itu adalah Arifin, datang dari Pagartan. Jawab, tanyakan kalau ingin tahu kebenarannya. Suruh dia masuk. Maka setelah orang itu masuk, lalu ditanyakan nama dan datang dari mana. Dan ternyata jawabannya persis apa yang dikatakan Al-Alamah sebelumnya. Demikianlah di antara keramat Al-Alimul Allamah Al-Arif billah Syekh Al-Haj Muhammad Zaini Abdul-Ghani, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan dan diberikan kepada seorang hamba yang dikasihinya. Allah ma'adana bimadadi. Seorang yang adil lagi bijaksana, Al-Alimul Allamah Al-Arif billah Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani
adalah seorang ulama yang adil, lagi bijaksana dalam memimpin dan mengayomi masyarakat dan keluarga, terutama terhadap istri-istri beliau yang berjumlah beberapa orang dalam satu rumah, sehingga kesemuanya tampak harmonisan dalam keluarga, baik di bidang mental maupun spiritual. Dari istri-istri beliau tersebut, satu di antaranya telah melahirkan 2 orang putra atau anak sebagai penyambung generasi atau zuriat, yang bernama Muhammad Amin Badali dan yang kedua bernama Ahmad Abi Badali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur keduanya dan menjadikan penerus orang tuanya. Pesan-pesan al-alim al-alamah al-arif billah Syekh Al-Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Pesan-pesan yang sering disampaikan beliau dalam pengajian adalah jangan bakhil, yakni hendaklah jadi orang yang pemurah, karena sifat bakhil adalah sifat madmumah yang paling bandar dan tidak akan keluar sebelum sifat-sifat madmumah lainnya keluar. Dan apabila keluar sifat bakhil, berarti sifat-sifat madmumah lainnya sudah keluar lebih dahulu. Dan sering beliau ucapkan bahwa tertulis pintu surga anta haram ala kulli bakhil. Maksudnya pintu surga dilarang, yakni haram dimasuki orang-orang yang bakhil. Yang kedua, jangan tertipu dengan karamat, yakni dengan segala keganjilan dan keanehan, karena karamat itu adalah anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, bukan karena suatu kepandaian atau keahlian. Karena itu janganlah terlintas atau berniat untuk mendapatkan karamat dengan melakukan ibadah atau membaca wiridan, karena karamat yang mulia dan tinggi nilainya adalah istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kaji gawi, maksudnya tuntutlah ilmu kemudian amalkan. Yang keempat, banyak pesan-pesan lainnya, namun hanya sebagian disampaikan, di antaranya pesan al-alamah kepada Guru Haji Bakri, yang di antara lain adalah kita jangan terlalu mengurusi dunia, sebab kalau terlalu mengurusi dunia kita akan lelah dibuatnya. Tetapi hendaklah kita selalu disibukkan dengan mengurusi bagaimana ma'rifah kita kepada Allah yang memiliki dunia, maka dunia akan menyerahkan diri kepada kita. Jangan merasa mulia atau lebih alim kalau tangan kita dicium orang, namun hendaklah tanamkan di hati kita tatkala itu bahwa kitalah yang paling jahil dan paling hina, jangan merasa sebaliknya. Kalau tidak, kita akan celaka, dan yang mencium tangan kita mendapatkan pahala sunnah, sedangkan kita yang merasa mulia dan alim mendapatkan dosa dan siksa. Tegakkanlah dan tetapkanlah hati untuk mendidik dan memperbaiki anak didik, baik mental maupun spiritualnya, bukan sebaliknya. Jangan hanya bisa sekadar memimpin dan mengelola pondok, namun yang sangat penting kemampuan mengajar, dan hendaklah diutamakan daripada kepentingan pribadi dan keluarga serta lainnya. Dakwah bil lisan dan kitabah. Al-alim al-alamah al-arif billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, seorang tokoh ulama zuriat Datuk Alam Payang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang hidup di penghujung abad ke-20, yang disenangi oleh segenap lapisan masyarakat, bahkan di kalangan pemerintahan. Karenanya majelis pengajian beliau dikunjungi oleh kaum muslimin puluhan ribu di setiap hari Kamis sore sampai malam Jumat, dan hari Ahad sore sampai malam Isnin, yang datang dari berbagai penjuru daerah Kalimantan Selatan. Dan pada hari Sabtu pagi khusus disediakan untuk ibu-ibu kaum muslimah.
Beliau adalah seorang ulama yang ramah tamah dan kasih sayang terhadap setiap orang, terutama kepada anak murid beliau sendiri. Karenanya beliau tidak segan-segan menegur apabila beliau melihat hal-hal yang dianggap salah atau tidak tepat. Hal ini semata-mata adalah karena kasih sayang beliau terhadap umat Rasulullah SAW. Karena itu sering beliau menyerukan dengan ungkapan arti kata martapura. Menurut beliau adalah marilah takwa para umat Rasulullah. Maka di antara dakwah beliau untuk meningkatkan takwa itu beliau tulis berupa risalah dalam rangka meningkatkan ilmu dan amal yang diantaranya antara lain: 1. Risalah Mubarakah. 2. Manaqib Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Karim Al-Qadi Al-Hasani As-Saman Al-Madani. 3. Ar-Risalah An-Nuraniyah bi Syarih Tawassulati Samaniyah. 4. Nubzatun bi Manaqibil Imamil Masyhur bil Ustadzil Amzal Muhammad Ibnu Ali Ba'alawi Faqih Muqaddam. 5. Al-Imdad bi Awradi Ahlil Widad. Tamu-tamu yang datang, selain dari kesibukan beliau sehari-hari mengajar dalam rangka meningkatkan ilmu dan amal masyarakat, beliau juga disibukkan dengan tamu-tamu yang datang dari berbagai tempat dan daerah, baik sebagai masyarakat awam, ulama dan umara yang berada di daerah maupun di pusat. Bahkan ada yang datang dari luar negeri seperti Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia dan Hadramaut, yang umumnya kedatangan mereka untuk memohon doa restu dan belajar ilmu guna meningkatkan ilmu dan amal mereka. Dalam suasana silaturahim tersebut selalu keluar dari lidah beliau kata-kata mutiara dan hikmah yang sesuai dengan situasi dan kondisi tamu yang datang, sehingga masing-masing tamu merasa terjawab permasalahannya dan merasa terisi berupa siraman ilmu yang tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata, serta senyum manis yang tak terlupa. Derita penyakit yang tak kunjung sembuh, derita penyakit yang berkepanjangan, tiadalah mengurangi semangat beliau dalam mengajar dan membimbing anak murid dan masyarakat yang datang ke majelis beliau. Namun setelah beberapa tahun berjalan, meskipun dalam keadaan sakit, beliau masih menyempatkan mengajar, meskipun beliau harus cuci darah 2 kali dalam seminggu. Akhirnya anak murid dan masyarakat Banjar umumnya timbul rasa harap-harap cemas dalam kesembuhan guru dan pembimbing mereka. Namun setelah berselang beberapa waktu, suasana pun menjadi berubah, karena beliau harus dibawa ke Singapura untuk kesekian kalinya guna berobat untuk kesembuhan beliau. Maka derayan air mata yang ditahan kelihatan di wajah-wajah anak murid dan masyarakat Banjar. Tampak rasa duka yang mendalam karena khawatir akan ditinggalkan guru mereka. Namun apa yang dapat dikata, meskipun beliau telah berjuang dengan penuh gairah dan semangat untuk dapat bersama kembali dengan anak-anak murid dan keluarga, akhirnya lesulah jasmani dan lemahlah tenaga, sehingga beliau harus dibawa pulang dengan pesawat khusus dari Singapura ke Banjar pada hari Selasa 4 Rajab 1426 Hijriah atau 9 Agustus 2000 Miladiyah. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, beliau tiba di rumah sekitar pukul 8.30 malam Arba 5 Rajab 1426 Hijriah, disambut oleh keluarga, kerabat dan anak murid dengan penuh ketegangan dan duka. Setelah keluarga, kerabat dan anak murid datang menjenguk, yang rupanya pertemuan tersebut merupakan pertemuan yang penghabisan kalinya, karena akhirnya pukul 5 lewat 10 menit subuh hari Arba 5 Rajab 1426 Hijriah, beliau pergi meninggalkan kita, memenuhi panggilan menghadap Khalik Tuhan Rabbul Izzah untuk selama-lamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa duka hati kita yang ditinggalkan, ingin rasanya hati tinggal bersama lagi. Namun apa daya, hanyalah derayan air mata yang tak tertahan,
tampak di wajah-wajah keluarga, kerabat, anak murid, serta pencintanya. Karena kehilangan guru, abah, dan pembimbing mereka, beliau telah banyak berbuat untuk kita. Beliau usakai kita berupa ilmu, amal, serta kaifiatnya, dan kitab-kitab yang ditulis beliau. Beliau berikan kenangan indah serta nasihat yang berharga kepada kita. Tersebarlah berita duka ke segenap penjuru daerah, sehingga sejak dini hari atau pagi hari Arba telah banyak berdatangan kaum muslimin dan muslimat. Sampai pada saat hendak pemakaman pada waktu asar, masih banyak yang datang dari luar daerah, seperti dari Jawa, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan lainnya. Tak kurang dari ratusan ribu pelayat yang datang menyampaikan takziah, terdiri dari masyarakat awam, ulama, habaib, dan pejabat tinggi, baik dari pusat maupun daerah, yang datang melaksanakan fardu kifayah dan membagi duka yang mendalam atas kepergian seorang ulama yang dicinta. Di antaranya tampak mantan wakil Presiden Hamzahas dan rombongan. Al-Alim Al-Allama Al-Arif Billah Syekh Al-Hajj Muhammad Zaini Abdul Ghani dimakamkan tepat pada waktu adzan asar di samping makam Al-Alim Al-Allama Al-Arif Billah Syekh Al-Hajj Samman Mulia di Komplek Ar-Raudhah Sekumpul Martapura. Dalam suasana khidmat dan duka, jasad beliau diturunkan perlahan seiring dengan adzan asar di Musalla Ar-Raudhah, yang kemudian diteruskan dengan pembacaan surah Yasin dan surah Al-Mulk oleh para pengantar di Komplek Ar-Raudhah dan di rumah-rumah sekitarnya. Gemuruh suara pembacaan Quran bersamaan dengan awan pun mendung sehingga menitiskan rintik-rintik hujan di sebagian kota Martapura, seakan-akan turut berduka atas kepergian seorang waliullah. Linangan air mata selalu membasahi pipi-pipi para pelayat. Semoga ia menjadi bagian dari rintik-rintik hujan yang membawa rahmat dan maghfirah. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada beliau dan memberikan kedudukan yang tinggi di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qul ruhahu bi mahallil abrar wa taghammadahu birrahmati ana al-laili wan nahar birahmatika ya ghaffar birahmatika ya rahim ya ghaffar adkhilillahumma alaihi ya karim fi qabrihi ar-rawha wal raihan wal tushata wal ridwan wal bisyarata wal aman bijiwarika rafi'il jinan innaka rahim innaka karimun mannan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya